Pada Cuphead, terdapat file lagu yang tidak terpakai di dalam game dengan nama Must Don't Deal with the Devil Vocal 666. Jika memeriksa file pada spektogram, terlihat gambar yang menyeramkan di ujung lagu. Banyak pemain berspekulasi kalau lagu ini akan digunakan untuk main menu pada Cuphead versi bajakan. Akhirnya, teman dari seorang YouTuber Tetrabit Gaming bertanya langsung kepada developer, dan dijawab kalau developer ternyata tidak punya perlindungan anti bajakan, dan tidak ada satupun dari kita yang pernah mendengar tentang jump scare. Mungkin seseorang membuat mod? Siapa yang pernah main game horor tengah malam sendirian? Hati-hati ketika AFK saat bermain Fatal Frame 1, karena akan muncul jejak tangan dengan warna yang terlihat seperti darah di layar. Pada Fatal Frame 2, akan muncul wajah hantu menyeramkan di layar. Dan pada Fatal Frame 3 juga akan muncul hantu di layar. Pada Call of Duty Finest Hour di misi Underground Passage, ada ruangan besar dengan tentara Jerman di dalamnya. Di lokasi ini, ada pintu yang bisa dibuka dengan cara melempar granat sebanyak 2 kali, yang akan membawa kalian ke ruangan berhantu. Ketika masuk, kalian akan melihat lilin melayang di atas. Di dinding juga terdapat banyak sekali foto anak bayi, dan di bawah tangga ada tikus besar yang tidak diketahui apa maksudnya. Kalian bisa menemukan hantu bayi duduk di kasur bayi. Jika menekan tombol ini, dia akan berjalan seperti prajurit dan menatap foto-foto yang berada di dinding. Sampai saat ini, masih menjadi misteri maksud dari foto di dinding dan arwah bayi itu. Pada Black and White 2, pemain akan berperan menjadi dewa. Pemain ditugaskan membantu para penduduk desa untuk membangun kota, menyediakan sumber daya, dan melindungi penduduk dari bencana. Pemain juga bisa memilih ingin menjadi dewa yang baik atau jahat. Tapi ada hal yang menyeramkan di game ini. Jika penduduk kalian meninggal, game ini akan berbisik kata DEATH. Game ini juga bisa berbisik dengan menyebut nama kalian ketika kalian bermain game ini di tengah malam. Loh kok bisa? Jadi, game ini bisa mengetahui username kalian dengan membaca sistem operasi komputer, sehingga mengetahui nama komputer dan jam kalian. Jika komputer diberi nama Bejo, game akan berbisik Bejo. Pada Payday The Heist, ada map yang bernama Mercy Hospital, yang hanya rilis untuk versi PC pada 26 Juli 2012. Ternyata, map ini referensinya berasal dari Left 4 Dead. Pemain Left 4 Dead pasti familiar dengan The Witch, zombie yang selalu mengeluarkan suara tangisan. Pada Payday di map Mercy Hospital, kalian bisa menemukan The Witch. Di Super Mario 3D Land pada World 424, jika kalian berdiri di pojokan, akan ada hantu yang muncul. Hantu ini terlihat seperti pohon menyeramkan yang muncul di Super Mario Galaxy 2. Game Boy merilis kamera pada tahun 1998 dengan resolusi 160x144. Jika klik run di menu ini, akan muncul gambar ini. Jika klik run berkali-kali, akan muncul gambar wajah manusia dengan coretan menyeramkan. Dan ada 3 gambar menyeramkan lainnya. Masih menjadi misteri kenapa Game Boy memberikan easter egg menyeramkan di mainan anak-anak. Di Metal Gear Solid PS1, ada musuh Psycho Mantis yang dapat membaca pikiran pemain dan gerakan. Jadi, setiap pemain bergerak ke arah manapun, dia bisa tahu. Ternyata, dia bisa membaca gerakan pemain melalui controller port, sehingga pemain harus memindahkan controller portnya. Di GTA 4, ada patung Liberty dengan wajah Hillary Clinton, dan kalian bisa masuk ke dalam patung. Akan ada pintu yang bisa kalian terobos masuk, dan di dalamnya ada tangga. Jika kalian naik tangga, kalian bisa menemukan jantung dari Liberty City. Bukan itu aja, di GTA 4 juga ada stroller bayi. Ada yang bilang stroller bayi ini berhantu dikarenakan suka bergerak sendiri. Tapi itu terjadi karena strollernya spawn di tanjakan sehingga turun sendiri. Mirror Edge adalah game action adventure yang akan mengajak pemain parkour. Pada satu momen, ada pemain yang sedang di dalam lift lalu naik ke atasnya. Di situ dia melihat ruangan dan masuk ke dalam. Di dalam ruangan, lampu menyala tiba-tiba dan karakter meninggal. Disney Speedstorm adalah game balapan dengan karakter ikonik dari berbagai film dan serial animasi Disney dan Pixar. Ada pengguna Reddit yang sedang bermain, tiba-tiba background musiknya berubah menjadi seperti ini. Musiknya membuat mood dalam game menjadi depresi ditambah dengan turun hujan. Pada Luigi's Mansion, di ruang telepon area keempat, ketika Luigi menerima telepon dari profesor, ada petir yang menyambar. Bisa dilihat, ada bayangan Luigi yang gantung diri. Walaupun sekarang Assassin's Unity game sudah bagus, tapi ketika awal perilisan, game ini banyak glitch dan bug. Salah satu glitchnya, wajah karakter berubah menjadi menyeramkan seperti ini. The Evil Within adalah game horror survival yang dibuat Shinji Mikami, orang di balik kesuksesan Resident Evil. Di game ini, ada pemain yang kepalanya dihantam oleh zombie yang membuat kepalanya terlepas. Ini terjadi karena glitch di dalam game.
PT, aka Playable Teaser, adalah game horor yang dibuat oleh Hideo Kojima, orang yang juga membuat Metal Gear Solid 5. Pada PT, ada siaran radio yang menyiarkan berita tentang pembunuhan yang dilakukan seorang ayah kepada istri dan anaknya. And shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. Kalian juga bisa mendengarkan siaran radio ini pada Metal Gear Solid 5. And shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. Mungkin kedua game ini berada di satu universe sehingga ada siaran radio yang sama. Fallout New Vegas adalah game tentang post-apokaliptik yang terjadi karena perang nuklir. Di dalam game kalian bisa menemukan manusia tidak ada kulitnya. Hal ini membuat game tambah seram seakan-akan efek dari radiasi nuklir. Di MLB The Show 17, wajah dan rambut karakter terlihat acak-adut seperti ini. Wajah karakter juga bisa terlihat seperti kayu yang dimakan oleh rayap. Gue melihatnya seperti Tryphobia. Di Battlefield 3, ada NPC yang lehernya menjadi panjang seperti jerapah ketika sedang tiarap. Untungnya nggak semua NPC seperti itu. Bisa-bisa hitboxnya jadi gede banget. Di Mass Effect Andromeda, developer sepertinya lupa memberikan tulang pada leher. Pada beberapa NPC, terlihat leher mereka mudah sekali meleot. Di Half-Life 2, kalian pasti tidak asing dengan karakter misterius The G-Man. Jika kalian sadari, G-Man selalu mengawasi kalian. Kalau kalian berhasil memergokinya, dia akan segera pergi dan menghilang. G-Man juga yang bertanggung jawab atas Gordon Freeman dalam cerita, karena memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan. Maka dari itu, dia selalu mengawasi Gordon. Di GTA San Andreas, di pedesaan sekitar Las Venturas, kalian akan menemukan mobil bak, dan di belakangnya ada sebuah lubang yang berisi kantong mayat. Pada The Evil Within, di lab biometrik, ada pintu yang terbuka tertutup terus-menerus. Di dalamnya ada hantu Laura yang akan semakin mendekat dan nantinya akan menghilang. Pada Assassin's Creed 2, kalau kalian pergi ke makam para Assassins, ada saklar yang bisa diaktifkan. Kalau kalian berdiam di sini selama beberapa saat, akan muncul cumi-cumi raksasa berenang. Jika kalian putar saklarnya lagi dan menunggu, cumi-cumi tersebut akan memunculkan tentakelnya. Easter egg ini juga bisa kalian temukan di Assassin's Creed Black Flag. Kalau kalian menyelam pada koordinasi tertentu dan masuk ke dalam kapal yang karam, kalian akan menyaksikan cumi-cumi raksasa mengalahkan paus. Pada The Witcher 3, kalian bisa menemukan paus ketika berenang di lautan. Kalau beruntung, kalian bisa melihat paus jatuh dari langit. Pada Team Fortress 2, saat Halloween pada map Harvest, ada ruangan kecil di bawahnya dan terdapat hantu. Ternyata, ruangan itu memang berfungsi sebagai spawn room untuk hantu. Pada World of Warcraft, jika kalian berada di utara Volden, kalian akan menemukan kapal karam. Di bawah kapal, kalian akan menemukan Kraken. Kalian bisa berenang untuk melihatnya lebih dekat. Kalau mengeluarkan suara menggunakan horn, tentakel Kraken akan bergerak. Pada Visage, ada kamar nomor 302 dengan interior yang referensinya berasal dari Silent Hill 4. Lampu ruangan perlahan akan padam dan semakin mengerikan, lalu muncul